Yang pertama, tata cara sholat dimulai dengan niat ya. Niat ya, ini adalah syarat sah sholat. Jika seorang sholat tanpa niat, maka tentunya sholatnya tidak diterima. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Allah berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Pembahasan berikutnya mengenai niat, bahwasanya niat tempatnya di hati. Semua sepakat namanya niat itu di hati, ya. Dan tidak lazim bahwasanya niat harus diucapkan. Bahkan ulama ahli fikih berkata, "Lau ikhtalafal lisan wal qalb fal ibra bima fil qalb." Kalau ada perbedaan antara lisan dengan hati, yang jadi patokan adalah hati bukan lisan. Misalnya seorang berniat salat zuhur, dalam hatinya pengen salat zuhur, tahu-tahu lisannya mengucapkan salat maghrib atau lisannya mengucapkan salat asar, maka itu bukan patokan. Jadi patokan adalah yang ada di hati. Kemudian pendapat yang lebih kuat bahwasanya ketika seorang hendak salat dia tidak perlu melafalkan niat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi SAW sama sekali tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi melafalkan niat. Tidak ada satu hadis pun. Jangankan hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangankan hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Padahal kita tahu Rasulullah SAW ini logika sederhana. Bahwasanya Rasulullah SAW salat dengan entah berapa ratus salat dilihat oleh para sahabat. Seandainya Rasulullah SAW sekali saja mengucapkan usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asr atau salat jamak dengan melafalkan niat, tentu akan ada sahabat yang meriwayatkan. Padahal Rasulullah SAW ketika para sahabat meriwayatkan tentang tata cara salat Nabi, mereka meriwayatkan dengan detail. Mereka riwayatkan dengan detail tentang bagaimana bahkan pandangan Nabi, bagaimana tentang gerakan Nabi, tentang bacaan Nabi, sampai misalnya kita doa istiftah saja mungkin ada 5 atau 6 atau 7 macam-macam doa istiftah. Doa rukuk juga berbagai macam, doa sujud berbagai macam, doa duduk yang tersujud berbagai macam. Ya, para sahabat meriwayatkan dari Nabi dengan detail. Seandainya Nabi sekali saja mengucapkan usolli fardhu dhuhri, tentu ini akan diriwayatkan oleh para sahabat, tidak mungkin tidak diriwayatkan. Ketika semua hadis Nabi tidak ada menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli, kita bisa mengatakan yakin Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan usolli ketika hendak salat. Makanya di antara lafal hadis ya, karena dalam seperti hadis Abu Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah SAW idza qama ila salat istaqbala al-qiblah. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun hendak salat, dia menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ya, tidak ada usolli, tidak ada nawaitu, enggak ada, ya. Tidak ada, langsung Allahu Akbar, ya. Langsung Allahu Akbar. Ini menunjukkan tidak ada melafalkan niat dalam salat. Dan kita tahu wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat tanpa niat, kita enggak perlu juga melafalkan niat, ya. Kemudian juga Rasulullah yang mengatakan sallu kama raaitumuni sholli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita salat tidak perlu melafalkan niat. Demikian juga para sahabat, ribuan sahabat. Mereka salat tidak diriwayatkan mereka mengatakan usolli, nawaitu, enggak ada. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya salat yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul ulama belakangan yang mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat, ya, dianjurkan untuk melafalkan niat. Kalau kita perhatikan ungkapan mereka, mereka tidak mengatakan disunnahkan melafalkan niat, karena memang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan yustahabbu, dianjurkan, ya, dianjurkan untuk melafalkan niat. Apa tujuan mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat? Dalam rangka untuk mengkokohkan niat di hati, dalam rangka mengkokohkan niat di hati. Jadi mereka semua sepakat bahwasanya niat letaknya di hati. Hanya saja sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin yang belakangan ya mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan usolli. Tujuannya apa? Untuk mengkokohkan apa yang di hati. Maka tidak perlu keras-keras. Tujuan mereka ketika mengatakan dianjurkan adalah yang penting kita jangan lupa kita mau sholat zuhur, maka kita ucapkan usolli fardhu dhuhri, bukan usolli fardhu dhuhri. Semua orang dengar, semua orang sudah tahu kita sama-sama sholat zuhur. Tidak usah lapor-lapor ke sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, kita hanya mengkokohkan ucapan tersebut. Ini pendapat sebagian ulama dan ijtihad mereka, ini masalah khilafiyah.
Oleh karenanya para ulama ya sepakat kalau seorang salat tanpa melafalkan niat sah. Ya. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan mengucapkan niat adalah wajib. Ini adalah pendapat yang keliru, dibantah oleh para ulama Syafi'i sendiri. Paling banter melafalkan niat dia katakan mustahab, ya. Tujuannya tadi agar mengkokohkan niat, benar-benar kita tidak salah berniat agar lebih fokus ketika salat, ya. Nah, masalah melafalkan niat ini, ya, kalau saya boleh tulis, ya. Tadi juga bisa jadi mengganggu orang di sebelahnya. Sholli fardhu dhuhri, orang sebelah terganggu, ya. Oleh karenanya, meskipun ini masalah khilafiyah dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk berlapang dada, tidak perlu kita ribut masalah ini, tapi namanya masalah khilafiyah, kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk memilih dan kita milih mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil. Maka saya katakan pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat tidak perlu melafalkan niat. Di antara efek buruk yang saya dapati juga ketika saya safar, ada orang mau salat dia bingung bagaimana salat menjamak, dia bingung. Bagaimana melafalkan niatnya? Menjamak dan mengqashar. Kita ditanya, saya juga bingung bagaimana cara melafalkan niat. Saya tidak pernah. Ya sudah, niat aja dalam hati. Dia kayak ragu-ragu mendengar kita bilang niat aja dalam hati, yang penting salat. Dia enggak jadi salat, dia bingung. Dia pingin tahu gimana sih cara melafalkan niat dengan mengqashar dan menjamak. Mau dicari hadis yang enggak ada karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Apalagi jamak takhir makanya. Bingung lagi, salatnya jamak maghrib sama isya jamak takhir. Repot melafalkan gimana ya. Akhirnya apa? Menunda salat, nunggu sampai ada orang yang bisa mengajarkan bagaimana cara melafalkan niat. Ini contoh ini karena orang awam tidak ngerti, ya. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Ada ulama, seorang ulama Syafi'i yang mengatakan wajib, dibantah oleh para ulama yang lain. Karena bagaimana wajib, Rasulullah tidak pernah melakukan. Salah, ya. Ya, salah. Jadi karena ada efek-efek yang kurang bagus dalam melafalkan niat, maka kita kembali kepada hukum asal bahwasanya salat Nabi adalah salat yang terbaik dan Nabi tidak pernah melafalkan niat. Nabi sholat ratusan kali sholat, entah ribuan kali sholat, para sahabat, ribuan sahabat, tidak diriwayatkan seorang pun dari mereka melafalkan niat, maka yang terbaik adalah sholat mereka. Wa khairul huda Muhammad, sebaik-baik sholatnya Nabi, kita mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun niat mereka mengatakan dianjurkan melafalkan niat adalah baik, tapi menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.